menentukan bayangan garis suatu refleksi. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu ya. Tetap semangat untuk belajar, walaupun belajarnya dari rumah ya. Nah, hari ini Sir akan menjelaskan lagi ya pelajaran yang sudah saya jelaskan di kelas daring, yaitu menentukan bayangan garis oleh suatu refleksi tertentu. Nah, jadi di sini objek yang akan kita cari bayangannya adalah garis ya. Coba perhatikan contoh soal di sini. Latihan soal ini adalah tentukan bayangan garis. Nah, misalnya ada contohnya gini ya, tentukan bayangan garis Y sama dengan 2x min 6 oleh refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kemudian yang kedua ini ya, tentukan bayangan garis Y sama dengan x ditambah 5 oleh refleksi terhadap garis x sama dengan 3. Nah, refleksi itu ada banyak cermin ya yang menjadi pusat cerminnya. Jadi ada banyak, silakan kalian nanti cari di situ di tabel yang sudah saya jelaskan. Baik, untuk menjawab soal ini, nah, hal yang pertama harus dilakukan itu adalah kita cari masing-masing padanan X dan Y untuk bayangannya ya. Jadi kita misalkan ya. Nah, jadi pertama adalah kita misalkan bahwa ada titik yang dilalui, yang melalui dan dianggap mewakili dari garis tersebut. Misalkan titik itu adalah X, Y. Nah, kita akan cari padanan bayangannya. Ini adalah titik asalnya. Kita akan cari bayangannya terhadap pencerminan-pencerminan ini. Nah, yang nomor 1. Nah, di sana kan garis Y sama dengan 2x min 6 refleksi terhadap sumbu X. Nah, sumbu Y, sorry. Jadi di sana kita dapatin bahwa A-nya ini yang awalnya X, Y itu ketika direfleksikan oleh sumbu X, sumbu Y ya. Ini kita tulis sumbu Y, ini notasinya seperti itu. Nah, maka bayangannya adalah menjadi, cara ingatnya adalah sepertinya kalau dia sumbu Y, Y-nya yang tetap, sehingga X-nya berubah menjadi negatif. X, Y. Y-nya yang tetap ya. Nah, inilah bayangannya dia. Ini A aksennya. Nah, lagi jadi A X, Y itu ketika direfleksikan terhadap sumbu Y maka berubah menjadi min X, Y. Nah, kalau kita bawa dalam aksen, nah itu ya, sehingga atau kalau ditulis ini AX, Y, nah ini akan menjadi berubah menjadi aksennya ini boleh ditulis min X aksen, Y aksen. Nah, sehingga dari sini kalian akan dapatkan padanan ya. Jadi saya tuliskan seperti ini. Nah, misalnya, nah ini ya yang biru, dengan yang biru kalian dapatkan padanan seperti ini. Kemudian kalau yang ini merah dengan merah. Nah, itu padanannya. Nah, sehingga diperoleh, ini kita akan peroleh kita akan dapatkan X-nya itu adalah sebagai min X aksen. Jadi yang biru ini sama dengan yang biru ya. Kemudian yang merah sama dengan merah, sehingga kita peroleh juga Y-nya sama dengan Y aksen. Nah, apa maksud dari ini? Nah, ini adalah titik perwakilannya ya. X menjadi min X aksen, Y-nya menjadi Y aksen. Ini dipakai
untuk mensubstitusi ke persamaan soal, ya, sehingga kita peroleh persamaan bayangan. Jadi di sini kita dapatin persamaan bayangan, ya. Ini tinggal persamaan. Untuk mencari persamaan bayangan, anak-anak tinggal masukkan dulu persamaan soalnya. Tulis dulu Y sama dengan 2x min 6. Nah, ini tinggal diganti, ya, Y-nya menjadi ini Y aksen, kemudian X-nya menjadi 2, X-nya ganti dengan min X. Min X aksen kurang 6. Oke, ini Pak bawa ke sini, ya. Tinggal Y aksen sama dengan, nah ini tinggal dihitung saja, 2 dikali min X itu min 2X aksen kurang 6. Nah, untuk berikutnya, kalau ini sudah namanya persamaan bayangan, aksennya bisa diganti, ya, dihilangkan, sorry. Y sama dengan, cukup ditulis min 2X aksennya hilang kurang 6. Nah, jadi inilah persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X min 6 ketika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, jawabannya. Oke, itu persamaan nomor 1. Nah, berikutnya untuk yang nomor 2, akan posisinya. Nah, untuk yang nomor 2, nah itu kan sama langkahnya seperti tadi. Kita cari dulu terhadap garis X sama dengan 3, ya. Dilihat di tabel yang sudah saya berikan, ya. Oke, sehingga nanti untuk A X, Y ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, itu rumusnya, ya. Nah, ini berubah menjadi A aksennya menjadi 2A, ya, 2A min X, Y, itu rumusnya. Ya. Sehingga ini kita tambahkan lagi menjadi aksen. Nah, 2A nya itu adalah ini X-nya, sorry, X-nya sama dengan A-nya itu soalnya A, ya, 3, dan ini tetap X, Y. Oke, 2A nya itu adalah 3, 2 kali 3 dikurangi X nya, nah, kita tetap X, Y. Nah, Y nya tetap. Nah, ini dari sini kita hitung 2 kali 3 itu 6. Oke, terus selanjutnya kita isi aksen di sini, ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita akan dapatkan padanannya, ya. Ini kita buat lagi. Nah, ini kita akan dapatkan padanan seperti tadi. Nah, ini yang biru dengan yang biru ini, ya. Oke,
Y sama dengan Y aksen ya. Nah, kita akan dapatkan di situ persamaan, yaitu ya, peroleh X-nya sama dengan yang biru sama dengan biru ya, 6 min X aksen. Kemudian Y-nya sama merah nih, Y sama dengan Y aksen. Nah, ini digunakan sebagai pengganti pada soal ya. Nah, sehingga persamaan bayangan, singkat aja ya, persamaan bayangan itu kita tulis persamaan soalnya ini ya, Y sama dengan X tambah 5. Nah, ini tinggal disubstitusi saja, Y nya menjadi ini diganti oleh Y aksen, kemudian X nya diganti oleh ini 6 min X aksen ya, ditambah 5. Jadi ini tinggal diganti saja, disubstitusi. Kita hilangkan aksennya karena udah mensubstitusi semuanya. Ini min X, kemudian 6 tambah 5 itu 11. Nah, itu jawabannya ya. Jadi itulah persamaan bayangan garis Y sama dengan X tambah 5 ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Baik anak-anak, demikian penjelasan saya, semoga bisa membantu anak-anak untuk belajar kembali di rumah setelah tadi belajar secara online bersama saya. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mohon dukungannya, like dan subscribe ya. Oke, bye anak-anak. Terima kasih.